مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saga Leli sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tapi lagi di rumah ya? Iya, di rumah. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang lain mudah-mudahan sehat semua juga ya. Saya lihat namanya ada laki-laki nih. Belum diganti ya. Sorry. Bekas suami. Siapa? Pas muncul ternyata kena prank. Baik. Oke, sambil menunggu yang lain, izin saya bagi ini ya, share screen. Biar aja deh. Baik. Hari Sabtu yang lalu ya, ini memang rezekinya. Tadinya saya mau ganti jam tapi alhamdulillah masih bisa. Oke. Ini yang hari Sabtu kita bahas ya tentang sifatul huruf. Jadi saya ulang kembali, mengingatkan saja, terutama ada beberapa di antara para sahabat ini yang baru gabung di hari ini, hari kedua ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sifatul huruf dan sebagian kecil dari makharijul huruf. Saya ulang kembali ya, mohon keikhlasan dari yang kemarin masuk ya, sedikit saja saya ulang, bahwa landasan kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Nah, makna tartil yang optimal di sini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf, yaitu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran, ma'rifatul wuquf, dan mengetahui hal ihwal waqaf. Artinya tidak sampai hanya bagus pengucapan huruf-hurufnya ya, termasuk ahkamul huruf, ahkamul mal wal qasr, tapi juga harus mengetahui hal ihwal waqaf. Bulan Ramadan ini di mana-mana ya terdengar suara kumandang bacaan Al-Quran gitu. Di masjid-masjid, di musola, bahkan di rumah kita sendiri pun gitu ya, anggota keluarga kita terdengar suara-suara indah dari bacaan Al-Quran. Tapi hampir sebagian besar itu tidak mengindahkan ma'rifatul wuquf ya. Selain tajwidul huruf ya, ma'rifatul wuquf artinya ya napasnya di mana habisnya, ya udahlah berhenti di situ lah. Padahal ini kaitannya dengan makna dan ini sangat penting gitu ya. Jadi mengetahui di mana harus berhenti, di mana harus memulai lagi, ini bagian dari tartil yang dimaksud dalam Al-Muzammil ayat 4. Artinya nanti harus harus hati-hati lah ya, artinya harus berguru, harus jelas gurunya untuk kaitannya dengan bacaan Al-Quran, terutama untuk wakaf ibtidah. Saya ingat dulu waktu kecil itu mushaf saya ditandai oleh kakak saya. Saya kebetulan ngajinya ke kakak saya, jadi di mana harus berhenti, di mana harus mulai, ya itu ditandain supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Baik, nah selanjutnya
bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca adalah riwayat Hafs dari Imam Asim menurut Tariqah Syatibiyah. Ini yang populer untuk di negara kita ya, bahkan di dunia, untuk bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim menurut Tariqah Syatibiyah. Sebetulnya muncul pertanyaan bahwa Hafs itu, atau lebih tepatnya Imam Asim, ini kan tinggalnya di Kufah. Beliau ulama asal Kufah. Kenapa bisa saat ini yang populer dibaca mayoritas umat Islam di dunia adalah bacaannya riwayat Hafs dari Imam Asim? Pernah nggak terbersit gitu ya pemikiran seperti itu? Karena kalau saya pribadi pernah ya, artinya bertanya-tanya gitu, kenapa ya, padahal dari Makkah ada Ibnu Katsir, dari Madinah ada Imam Nafi, kenapa nggak bacaan perawi dari kedua imam ini aja, riwayat Qalun dan Warash misalkan, atau bacaan riwayatnya Al-Bazzi dan Kumbul, karena kan pusatnya Islam di sana gitu ya, Makkah, Madinah. Kenapa tidak perawi dari kedua imam ini yang populer? Kalau pertanyaan saya muncul itu, bahkan sekarang Saudi sendiri ya bacaannya sama dengan kita, pakai riwayat Hafs dari Imam Asim. Nah, namun di sana tariknya tarik Asy-Syatibiyah dan tarik Thayyibatun Nasyr, itu dua-duanya digunakan kalau untuk di Saudi gitu ya. Makanya masih sering kita dengar bacaan majais berfasihnya dua harokat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kalau untuk saya pribadi pada saat itu, sehingga beberapa guru saya tanyakan. Secara ringkas begini, yang pertama bisa jadi faktor politik ya, faktor politik, bahwa Imam Hafs bahwa pada saat berjayanya Turki Utsmani ya, berjayanya Turki Utsmani itu kan muncul ide untuk mencetak mushaf Al-Quran gitu, untuk mencetak mushaf Al-Quran. Kemudian pada saat itu bingung nih yang dicetak mau mushaf riwayat siapa nih gitu. Nah, akhirnya kemudian para ulama dikumpulkan dan disepakati bahwa yang dicetak itu adalah mushaf dengan riwayat Hafs dari Imam Asim. Jadi ada andil besar di situ pada masa Turki Utsmani ya, kejayaannya Turki Utsmani. Setelah dicetak dan kemudian ya disebarluaskan ke berbagai negara Islam termasuk kita di Indonesia. Bahkan pada saat itu tulisannya pun gitu ya, banyak yang belum mengacu ke tulisan atau rasam Utsmani gitu. Jadi pada saat itu justru yang kita baca banyak rasamnya rasam imla'i. Mungkin kalau yang era saya ke atas ya era saya dan sebelum saya, era yang belajar ngajinya tahun 90-an atau sebelum ya tahun 80-an gitu ya, itu kita membaca Al-Quran era itu 80-90-an itu baca Al-Quran ya lafaz Maliki Yaumiddin, yang kita baca Maliki itu setelah mim ya ada alif gitu. Nah, kalau mushaf sekarang kan yang ditasih oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran itu kan sudah tanpa alif gitu ya, tapi diganti dengan fathah berdiri gitu. Tapi kalau mushaf yang kita baca dulu itu Maliki Yaumiddin itu setelah mim ada alif. Ini menunjukkan bahwa ini Quran betul-betul, mushaf ini betul-betul bacaan riwayat Hafs gitu ya. Jadi banyak rasam imla'inya di situ. Dan ternyata setelah kita lihat sejarahnya memang seperti mushaf Menara Kudus yang cetakan lama ya, yang dulu banyak dipakai oleh penghafal Quran, itu ternyata memang
asalnya itu dari Turki Utsmani ya. Nah, ini sejarahnya lumayan agak panjang gitu. Ternyata dari yang mushaf yang agak besarnya, ada yang dulu mushaf standar Indonesia yang bukan pojokan, nah itu asalnya dari Bombay, tulisannya sama, Maliki Yaumiddin, setelah ini itu ada alif. Ini mushaf-mushaf era dulu ya. Kalau sekarang sudah disesuaikan dengan Rasul Utsmani, jadi sudah tidak ditemukan lagi mungkin ya, kecuali kalau masih ada yang tertinggal mushaf-mushafnya ya, tua itu. Nah, ini faktor politis di situ. Jadi kesepakatan pada saat itu ya, masanya Turki Utsmani untuk mencetak dengan riwayat Hafs. Faktor yang kedua bisa jadi memang karena Imam Hafs ini sering melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan ke luar dan banyak murid ya, sehingga ketika beliau melakukan perjalanan kemudian menyampaikan bacaan Al-Qur'annya, menjadi guru Al-Qur'an, nah seperti itu muridnya banyak. Ditambah lagi beliau pernah tinggal lama di Makkah dan bahkan mengajar di Masjidil Haram. Nampaknya ini yang bisa menjadi faktor juga gitu, sehingga bacaan beliau, bacaan riwayat Hafs ini banyak digunakan umat muslim di dunia gitu. Ini mungkin yang mudah-mudahan ini bisa menjawab ya sebelum ditanyakan kenapa sih saat ini yang populer untuk riwayat Hafs. Yang bacaan riwayat Qalun dan Warash ya, di mana ini adalah bacaan dari Imam Nafi'. Imam Nafi' ini dari Madinah ya. Jadi bahkan sekarang banyak dibaca oleh bukan orang Saudi tapi oleh orang Afrika, Muslim Afrika ya. Qalun itu di Tunisia, di Libya, di Sudan ya, banyak baca riwayat Qalun. Kalau di Afrika Utara, Afrika Selatan, Maroko atau Maghrib, Nigeria, nah itu bacanya riwayat Warsh. Ini masih eksis sampai sekarang ya. Terbagi menjadi dua, ada sifat lazimah dan sifat aridah. Nah, sifat lazimah ini sifat asli huruf yang melekat ya. Sifat asli huruf yang melekat dan tidak dapat lepas darinya. Artinya posisi huruf itu hidup ataupun mati harus tetap ada. Nah, sedangkan aridah ini adalah sifat tambahan yang datang kemudian. Ketika kita menyebutkan sifat huruf, maka yang dimaksud adalah sifat huruf lazimah. Kalau tanpa embel-embel apapun, ketika kita menyebutkan sifatul huruf, maka yang dimaksud adalah sifat huruf lazimah. Oke. Nah, ada 18 ya yang dibahas di sini, 18 sifat huruf. Namun mungkin kan nggak mungkin ya kalau saya untuk hamas yang ini perlu hafal ya. Jangan sampai kita lupa ini ya. Beberapa yang saya sampaikan, yang penting pertama sifat hamas ini, bahwa hamas itu artinya desis atau ada nafas yang berhembus. Caranya ada hembusan nafas atau tidak, silahkan menggunakan, kalau pakai tisu satu lembar bisa. Nah ini enggak nih tisunya gitu ya, kan dia ringan tuh, kalau ada nafas sedikit aja kan kelihatan. Atau mau pakai, kalau perempuan kita bawa ini kan, bawa kaca kemana-mana, bukan kacamata, cermin ya, di bedak gitu kan. Nah itu bisa juga kacanya udah bisa nafas atau enggak gitu. Nah, tapi yang paling praktis ya di telapak tangan gitu ya. Telapak tangan dirasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Nah, hurufnya ada 10 ya, huruf-huruf yang harus berdesis. Fahathahu syakhsun sakat, fahathaha shin khawsad sin kafta. Nah, nafasnya
lawannya jahar, artinya nafas ditahan. Artinya huruf hijaiyah selain dari 10 huruf ini tidak boleh ada nafas yang berhembus. Oke. Selanjutnya yang penting lagi adalah sifat isti'la. Sifat isti'la ini adalah sifat huruf yang dimana ketika dia diucapkan pangkal lidah naik ke langit-langit. Kemudian ada sifat lainnya yang harus dimiliki oleh sifat isti'la adalah sifat at-tafkhim, sifat tebal. Jadi hurufnya ada 7, khusodok, tintil, khosod, bot, ghain, qaf, dan wa, di mana 7 huruf ini ketika diucapkan harus dengan at-tafkhim. Yang membedakan nanti tingkat ketebalannya. Huruf isti'la yang berharokat fathah tentu tingkat ketebalannya akan berbeda dengan huruf isti'la yang berharokat kasroh. Huruf isti'la yang berharokat dhammah akan berbeda tingkat ketebalannya dengan huruf isti'la yang sukun kemudian sebelumnya berharokat kasroh. Ya, jadi tingkat ketebalannya saja yang berbeda. Jadi ada yang tebal banget gitu ya, kelihatan banget tebalnya, ada yang tebalnya itu paling tipis gitu ya. Masih tebal sih, tapi tebalnya itu tebal yang paling rendah gitu ya. Nah, huruf hijaiyah selain 7 huruf ini, selain khusad, dog, tin, qil, ini sifatnya istifal. Artinya pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Artinya huruf ini harus dibaca tarqiq. Ya, untuk huruf istifal. Baik. Saya kira baju di toko dan lainnya sudah ini ya. Yang lain nanti bisa disampaikan lagi. Oke. Kita masuk ke makharijul huruf. Makharijul huruf yang pertama ya, makharijul huruf tempat keluarnya huruf ya. Yang pertama al-jawf atau rongga mulut, kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah huruf mad ya. Huruf mad itu, nah kemarin bagus sudah dijawab, ada 3 ya. Alif sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhamma, dan ya mati sebelumnya kasrah. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti pada bab mad. Kemudian yang kedua huruf halq, huruf tenggorokan, di mana perangkat lunaknya adalah tenggorokan. Yang pertama dari tenggorokan yang paling dalam, paling bawah, ini aqsal hal ya, ini huruf hamzah dan ha. Perbedaan kedua huruf ini sifatnya, hamzah itu syiddah, ha itu rakhawah. Oke, hamzah berbeda dengan alif ya. Kemudian kemarin juga tidak lupa saya sampaikan. Kalau alif tidak bisa menerima harokat, kalau hamzah ini bisa menerima harokat. Hamzah dengan tulisan seperti ini sekarang ya, kepala ain seperti ini adalah tanda baca ya. Jadi sebetulnya hamzah itu dulu masanya Sayyidina Utsman ya, bisa ditulis dengan wawu, bisa ditulis juga dengan, coba ya saya kalau di edit itu, nah dia bisa nulis. Bentar. Jadi hamzah bisa ditulis dengan alif, bisa ditulis dengan waw, bisa ditulis dengan ya. Itu ya hamzah itu. Jadi hamzah yang kita kenal dengan kepala ain seperti ini kepala ain ya, kita menyebutnya kepala ain. Ini adalah tanda baca.
artinya dulu tidak dikenal gitu ya. Jadi baru beberapa puluh tahun kemudian baru dikenal. Oke. Hamzah tenggorokan paling dalam. Nah, jangan lupa ketika mengucapkan huruf. Sebentar, ini saya kalau jelaskan begini, kamera saya on nggak? Udah. Off. Udah. Kameranya off ya? Iya. Enggak. Berarti harus pakai itu ya? Harus pakai laptop ya? Atau bisa dari tablet? Lanjut ya, Hamzah. Oke. Ingat fathah itu dengan membuka dua bibir ya. Fathah itu tidak akan sempurna kalau mulutnya tidak dibuka. A, ya. Tapi secukupnya, jangan terlalu banyak, ya. A, I, U, I, kasroh akan sempurna pengucapannya ketika dia diucapkan dengan menarik kedua bibir. I. Adapun dhammah tidak akan sempurna kalau tidak dengan memajukan kedua bibir. U. Nah, gitu. Saya ulang ya. Jadi ingat, jangan sampai kita seperti orang sakit gigi. Orang sakit gigi kan malas buka mulut kan? Jangan sampai seperti itu. Cek. Tiba-tiba videonya nggak ini ya. Oke. Ntar saya buka dulu filenya. Maaf ya, saya lupa kalau ini ngajarnya tahsin. Jadi videonya harus kelihatan. Baik. A, I, U-nya harus kelihatan. Fathah buka, A. Kalau kasroh tarik kedua bibir, I. Ketika dhammah mencucu, U. A, I, U. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Ba dihentak ya, hamzahnya. A, I, U, ba. Baik. Kemudian yang sama makhrajnya huruf H sama dengan hamzah. Ha, hi, hu, bah. Kalau disebutkan satu makhraj berarti makhrajnya tidak pindah, artinya dia satu rumah, ya. Karena bab makharijul huruf ini saya menyampaikan berdasarkan makhrajnya ya, berdasarkan satu makhraj atau tidaknya. Jadi bukan berdasarkan urutan huruf hijaiyah, abjad huruf hijaiyah enggak. Abatah sajim hak enggak ya. Jadi saya berdasarkan makharijul hurufnya. Nah, H itu di tenggorokan paling bawah, jangan sampai masuk ke dada. Nah, ada yang sampai masuk ke dada saking pengen fasihnya, gitu ya. Nah, nggak usah. Jadi cukup di tenggorokan paling bawah, paling dalam. H sama dengan A.
A. Terasa kan getarannya ya. A, ha, ha. Oke. Ha, hi, hu, bah, bah. Ha, hi, hu, bah. Oke. Kemudian naik ke tengah huruf ha dan ain. Ha dan ain. Ha, kalau tadi ha, sekarang ha naik ke tengah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Saya lupa di ini dulu ya, kita record. This meeting is being recorded. Oke. Ha, hi, hu, bah. Jadi dia seperti orang kepedesan ya. Ha, hi, hu, bah. Kemudian sama dengan ain. A, ai, ba, ba. Ingat, ain punya sifat nasal, ya, sifat tambahan an-nasal. Nasal itu kan turunan ya, an-nasal. Jadi ketika diucapkan, dia ada sedikit seperti ngayun gitu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, na'budu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta. Nah, kalau anak kecil amta sama aja ya. Dulu anak saya begitu, nggak tahu nih anaknya Ustazah. Amta gitu. Kalau kita udah nggak pantas lagi begitu. Amta. Jadi nggak amta. Ya. Alaihim. Nah, itu ada nasalnya ya. Oke. Kemudian untuk huruf halqiyah yang terakhir, ini tenggorokan paling dekat dengan lidah, artinya tenggorokan paling atas. Adnal halq. Ini huruf kha dan ghain. Kha harus ada itunya ya. Kha, kan ada yang mengucapkan huruf kha itu kha. Jadi ha pakai harokat o jadi ho. Nah, kurang tepat. Itu masih di tengah. Ya, kalau ho masih di tengah. Jadi ini naik ke atas kho. Nah, jadi muncul itunya. Ya. Ingat ini huruf isti'la. Dua huruf ini adalah huruf isti'la. Jadi harus tetap tebal. Kho, khi. Ingat kemarin untuk huruf isti'la berharokat kasrah, cukup bibir bawahnya saja yang diturunkan. Ibaratnya kalau rongga mulut penuh dengan makanan, ketika huruf isti'la itu berharokat kasrah, makanannya nggak tumpah. Difahami ya? Jadi ibaratkan rongga mulut itu penuh dengan makanan, maka kalau berharokat kasroh makanannya nggak tumpah. Yang tadi huruf isti'la berharokat kasroh itu adalah yang paling tipis dari yang tebal ya, tipis dari yang tebal. Tapi kalau penuh makanan dia nggak tumpah. Kho, khi. Jadi bukan khi. Kalau khi ini kalau ada makanan di rongga mulut dia tumpah. Ya. Khi. Khu, bah. Kho, khi, khu, bah. Ya. Saya ulang lagi. Kho, khi, khu, bah. Oke. Sama dengan ghain. Gho, ghi. Gho, ghi, gu, bagh. Ghairil maghdubi. Ingat tadi kalau ada makanan nggak tumpah. Kalau kira-kira makanannya tumpah kan kalau seperti itu. Maghdubi.
Ghairil maghdubi. Maghdubi. Oke. Idealnya memang kita ketemunya offline. Kalau begini kita baca sama-sama. Ini kalau dibaca sama-sama, dibuka di mic-nya open, udah nggak jelas ininya suaranya. Oke. Nanti insya Allah langsung praktek ya ketika praktek surat. Mudah-mudahan hari ini nyampe juga di Al-Fatihah. Baik, kita lanjut. Ini mengulang yang kemarin ya, yang khalqiyah ini. Kita lanjut huruf lisan. Huruf lisan ya, makhrajnya di lisan berarti perangkat lunaknya adalah lidah. Ingat, perangkat lunaknya adalah lidah. Karena makhrajnya al-lisan. Artinya tidak ada urusannya dengan apakah bibir harus monyong atau tidak. Atau ini posisi pipinya ini gimana nih, nggak ada urusannya. Jadi dia nanti akan menyesuaikan dengan kondisi lidah. Lidah itu kan tidak bertulang, betul ya? Lidah itu tidak bertulang. Jadi dia akan otomatis menyesuaikan gitu. Jadi bukan urusan monyong atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa huruf mungkin nanti yang di beberapa tempat itu berpendapat, oh enggak, ini harus monyong. Kalau belum monyong nggak fasih. Kalau enggak, itu nggak boleh monyong. Oh, jadi ada beberapa tempat lah yang masih seperti itu gitu ya. Jadi urusannya bukan dengan bibir monyong atau tidak, tapi lidahnya udah benar atau belum itu pengucapannya gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling depan dari lidah. Ini huruf ta. Sebetulnya dari ta ya, kalau mau ini dari ta, tapi kita mulai dari ta dulu deh. Ta, saya langsung di sini menyebutkan 3 supaya satu rangkaian karena dia satu rumah. Ibaratkan ta, dal, dan to ini tinggal di satu rumah. Kalau kita sesama saudara tinggal satu rumah gitulah ya. Dari waktu kecil, sekarang sih udah besar-besar pisah-pisah kan. Waktu kecil kita tinggal di rumah, satu rumah, adik kakak, gitu kan? Adik kakak. Pasti kan beda-beda sifatnya kan? Kita aja sekarang yang sudah punya anak, saya yang udah punya anak, yang punya anak apalagi yang banyak, dan 3 dan 4 itu kan setiap anak punya karakternya masing-masing. Meskipun kembar, gitu ya. Anak yang pertama itu, karena anak pertama dia kolokan, gitu kan. Dia manja, karena kita baru punya anak jadi dimanja. Kalau anak yang kedua, kita udah pengalaman nih dari anak pertama, jadi dia udah anaknya itu pemberani, dia udah punya ambisi, gitu. Kalau yang pertama tuh kita biasa ya karena bisa memahami karakter anaknya. Ini begitu juga. Ta, dal, dan to itu adik kakak. Dia tinggal satu rumah, satu makhraj, tapi punya sifat yang berbeda. Ya, sifatnya yang berbeda adalah kalau ta itu hamas, kalau dal dan to itu jahar. Kalau ta istifal sama dengan dal, kalau to isti'la. Ini yang beda-bedanya saya tandain. Nah, yang punya kekhususan sendiri. Kemudian ta dan dal itu infitah, sedangkan to itbaq. Nah, adapun dal dan to ini punya sifat tambahan qalqalah. Kalau ta tidak qalqalah ketika nanti. Nah, coba kita lihat makhrajnya. Ini adalah punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Dhahru ra'sil lisan wa usulul thanaya al-'ulya. Di sini bahasanya dhahru ra'sil lisan, makanya diterjemahkan punggung ujung lidah. Bisa dilihat tangan saya. Kalau ini ujung lidah, namanya punggung. Punggung itu agak masuk ke dalam sedikit aja ya. Ini kan punggung lidah, berarti punggung ujung lidah agak masuk ke dalam sini. Jadi ini ujung lidahnya, ini ujung lidah, punggung ujung lidah itu agak masuk ya, agak di atas ini agak masuk sedikit. Itu punggung ujung lidah. Nempel ke pangkal gigi seri. Nah, kalau ini gigi
Kelihatan ya, ini gigi seri atas nih di atas ya, 2 gigi seri. Kalau ini ujung berarti pangkal itu ini, tapi bagian dalam ya, jangan yang luar. Kalau yang luar bunyinya tak susah. Jadi pangkal giginya yang dalam. Nah, pangkal gigi itu yang nempel ke gusi. Ya, yang nempel ke gusi. Oke. Jadi bukan di halaman giginya. Ini kan kalau ini ujung gigi, ini pangkal gigi yang nempel ke gusi, ini pangkal, ada halaman giginya kan, bagian dalam sini ya, bagian dalam sini ada halaman giginya. Jadi jangan nempel ke sini. Jadi nempelnya ke pangkal gigi bagian dalam. Oke. Maka bunyinya ta, ta, ta. Kalau nempelnya ke gigi, ca, ca. Itu nempelnya ke gigi, ca. Apa? Nanti bunyinya seperti C. Terlalu banyak hamesnya, ya. Jadi nempelnya ke pangkal gigi, ya. Pangkal gigi itu bagian yang, ingat tadi punggung ujung lidahnya yang nempel ke pangkal gigi seri atas, bagian dalam. Ta, ti, tu, bat. Ta, ingat hames. Ta, ti, tu, bat. Bat. Ada t, t. Nah, gitu loh. Hamesnya cukup segitu aja. Jangan sampai kebanyakan. Ya. Tati tu bats. Banyak yang masih begitu tuh bats. Saking pengen hamesnya gitu kan. Diajarin tuh sama gurunya. Muridnya baca lagi nih. Tati tu bat. Ada hamesnya. Bat. Tati tu bat. Jadi tati tu bat gitu, jadi hamesnya terakhir ya, jangan sampai kayak gitu juga. Tati tu bat ya, natural aja tapi jangan sampai kece. Nah, ada penyakit yang daerah, nggak tahu ada nggak dari sini, daerah Bali mungkin ya, taknya itu dia bukan di pangkal gigi tapi naik lagi ke atas, tak ya, itu daerah Bali. Tati tu bat. Tati tu. Itu bagian langit-langit bagian depan ya. Jadi di atasnya pangkal depan. Jadi menempelnya di pangkal gigi seri atas bagian dalam. Saya ulang. Tati tu bat. Tabbat yada, tabbat yada Abi Lahabin watab. Jadi masih ada tanya, ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Hati-hati ketika ta ini bertemu dengan sin, biasanya hamesnya ta ini kalah. Karena sin itu kuat, dia punya yang desis, punya desir gitu, punya stofir ya, jadi dia akhirnya kuat sekali. Nasta'in, taknya biasanya hilang hamesnya. Ini harus hati-hati ya, tolong fokus. Nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, mustaqim, ya harus hati-hati. Jadi ingat, karena ini sifat lazimah, sifat dzatiyah yang harus ada pada huruf, yang harus tetap nempel, jadi hames nggak boleh hilang. Oke ya. Nah, yang satu makhraj dengan ta itu ada dal dan po. Berarti makhrajnya nggak pindah, sama ya, punggung ujung lidah ketemu pangkal 2 gigi seri atas. Da, tada, da. Ingat ya, bukan D-nya Indonesia. Nah, D-nya Indonesia da, di, du, dodol, bukan ya. D-nya bukan D dodol. Nanti kalau mau fasih, mau beli apa? Mau beli dodol. Ceritanya fasih ya. D-nya da, nempel di pangkal gigi ya. Da, ingat dia jahat.
kemudian dia qalqalah. Dadidu bada, bada, dadidu bada, bada. Ya, jadi bukan da, bukan d, ya. Itu kalau itu naik lagi ke atas, pangkal gigi. Dadidu bada, andada, alhamdu, qul huwallahu ahad, ahad. Oke. Ahad. Nah, ada cerita gini, muridnya lagi setoran nih, lagi ngaji gitu kan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Dal, kan dia baca yakadul barqu. Dal, bukan dal, yakadal barqu. Kejadian itu. Kalau dikasih tahu, dalnya itu maksudnya dal, bukan dal gitu ya, bukan dul gitu. Kasih tahu gurunya begitu, muridnya terlalu polos, ya kadal bagus. Ya Allah ya Rabb. Ya, jadi da ya, jadi sama dengan ta. Satu lagi po, sama persis, bedanya po itu dia jahar, ingat, dia jahar. Kemudian isti'la, iqbaq, artinya berarti pangkal lidah naik, sebagian besar permukaan lidahnya juga naik. Ini naik belakang, kemudian bagian tengahnya juga naik. Ditambah qalqalah ketika mati. Jadi tadal sama persis, hanya dia tebal. Penuh gema suara, pangkal lidah dinaikkan. Tadal itu ya, li, balko. Mudah-mudahan nggak nge-lag sehingga jelas ya. Saya ulang, sama dengan ta dan dal, ta, da, lidahnya, punggung ujung lidah masih di pangkal gigi. Ti, tu, balko, syirapa. Ya. Oke. Jadi to itu bukan te pakai o ya, bukan te pakai o gitu, bukan. Tapi dia karena punya sifat sendiri isti'ala dan iqbaq, sehingga dia harus tebal. Tapi bukan berarti karena harus tebal, harus, kadang ada yang harus fasih itu gimana? Enggak begitu. Itu udah pengaruh lahjah itu ya. Jadi jadi udah nggak ketahuan di suku bangsa mananya, ya kan? Oke, saya ulang ya. Tadal li, balko, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wangi pas disemprot. Kalau bener-bener benci sama setan, syaiton gitu ya. Syaiton. Karena kalau bercanda mah bisa gitu. Aduh. Tapi pas giliran ngaji balik lagi. Oke, lanjut huruf berikutnya. Ta, dal, ini satu makhraj juga. Satu rumah. Juga yang main. Bahkan ini kayak di hotspot kan. Makhrajnya punggung ujung lidah ini ketemu dengan ujung ini ya, ujung dua gigi seri yang atas. Kita kalau ngajarin biasanya biar cepet lidahnya digigit gitu kan. Bisa deh, cobaan. Apa bener? Biasanya gitu kalau ngajarin biar nggak susah, lidahnya gigit. Nah. Saya tuh. Ya, padahal sebetulnya bukan digigit, tapi apa? Bisa kalau punggung ujung lidah nempel ke dua gigi seri atas, ujung dua gigi seri. Ingat tadi punggung ujung lidah yang agak ke dalam sini. Kemudian kalau ini berarti ini ujung giginya ya, ujung gigi seri atas, berarti ini nempel ke sini. Ya kan begini kan?
Kelihatan nggak ya? Dari samping deh gini. Nah, artinya apa? Ketika kita mengucapkan 3 huruf ini, orang lain yang melihat pengucapan huruf kita itu ujung lidah kita tuh kelihatan gitu loh. Ya, ujung lidah kita akan kelihatan. Sini cantik. Yang nempel di atas ujung lidahnya. Agak masuk ya, bukan ujung lidah tapi punggung ujung lidah. Jadi nanti ujung lidahnya akan kelihatan. Ya. Sini lagi sini. Nah, kalau yang nempel itu ujung lidah nanti nggak kelihatan, ya. Oke. Nah, Tahap yang disimpan di itu kan? Simpan di itu gitu. bas, kelihatan kan? Nah, ujung lidah saya kelihatan. Nanti kalau ngajarin ujung lidahnya nggak kelihatan, tarik lidahnya. Itu kelihatan ujung lidahnya kurang keluar. Tapi jangan sampai terlalu banyak juga. Ada yang terlalu banyak, terus digigit bahasanya. Ini ujung lidahnya keluarnya banyak, nggak usah berlebihan juga ya. Jadi punggung ujung lidahnya. Bas. Oke. Dia hames ya. Oke. Nah, sekarang zal masih satu makhraj. Ya, punggung ujung lidahnya ketemu ujung gigi seri. Za. Nih, saya pastikan ya. Kalau huruf sa-nya nggak bagus, nggak tepat, ini pasti zal dan ro-nya juga nggak pasti salah. Kalau zalnya kurang bagus, bisa jadi sa-nya sudah bagus, tapi zalnya kurang bagus. Tapi biasanya kalau zalnya nggak bagus, otomatis sa dan ro-nya juga nggak bagus sih. Ya begitu. Ya. Jadi kalau ro, terutama ro yang agak sulit ini, kalau mau bagus ya kedua huruf ini harus bagus dulu. Baru bisa ro-nya bagus. Nah, itu ya. Jadi kita tadi dari yang paling ringan huruf ta. Sekarang bobo sama makhrajnya, artinya jangan pindah. La, Bu dosen tuh. la. Maaf nggak bisa di zoom lagi. Bisa deh. Oke. Yang diperhatikan, zal itu jahar. Ini saya saya kasih penekanan di sini. Saya berikan penekanan di sini karena banyak di antara kita yang zalnya itu masih hamas. Yang hamas nih ya, bedakan. Itu cocok kok. Apa deh mah? Kedengaran? Itu bisa kalau itu karena apa? Karena digigit terus akhirnya ditekan. Za. A'udzubillah. Itu masih ada hamasnya. Makanya bukan digigit sebetulnya bahasanya, tapi punggung ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas. Dan pelan, jangan terlalu ditekan. Maka tidak akan muncul hamas. La. Ringan aja. La. Tadi sa juga sama. Sa. Sa. La. Li. Lu. Bal. Saya ulang. La. Li. Lu. Bal. Oke, ringan. A'udzu. Zalikum. Wa il qala. Ya, wa il qala. Qul a'udzu bi rabbin nas. A'udzu. Nah, ringan, enak kan dengarnya. Pokoknya ini mah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah azan johor, ini udah azan johor bentar lagi ya. Oke. Lanjut, yang terakhir nih ya, huruf wo. Wo ini sama juga punya sifat jahar, tapi dia isti'la. Nah, bedanya itu.
sama tadi tadawwo, ini juga sama tadawwo, tebal, isti'la dan itbaq. Artinya pangkal lidah naik ke langit-langit, pangkal lidah naik, ini juga naik nih, sebagian besar permukaan lidahnya juga naik. Akhirnya apa? Akhirnya si rongga mulut ini penuh gema suara. Ba, la, wo, wo, o, kan gitu ya kalau gema suara. Wo, wi, wu, bau, bedanya tebal lah ya. Wo, wi, wu, bau, walama, wulima. Terus apa lagi? Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini banyak banget yang gitu ya. Azim. Itu azim itu lidahnya di dalam, nggak keluar. Ingat tadi. Punggung ujung lidah ya, ketemu ujung gigi seri atas. Wi. Ya. Shadaqallahul azim. Bukan azim, itu azim. Mungkin secara azim, secara makhraj oke. Tapi sifat jahrnya nggak ada. Azim, ya. Sifat jahrnya nggak ada. Makanya jangan terlalu ditekan supaya nggak muncul hamas. Awim, kan enak ringan. Awim. Nah, nanti Ustazah Dali kalau lagi agak ngambek ke anaknya ya, Astaghfirullahalazim. Nah, ya Allah. Gitu. Anaknya juga nggak merasa dimarahi, ya seperti anak saya nggak merasa dimarahi. Sebentar lagi sudah azan wuhur. Nanti kita buka puasa, azan maghrib. Susah banget ya. Itu bukan Al-Quran. Nanti kita azan maghrib jam 6. Kalau azan Isya jam berapa? Iya, sesuai ilmu tajwid banget itu ya. Nanti sebelum buka kita harus sholat asar dulu. Asar. Kita kan asar, enak ya, udah bahasa Indonesia. Kalau sesuai asar, susah ya. Roknya harus tafkhim, shotnya harus tebal. Asar. Tarina tambah pusing. Aduh. Oke. Kalau pagi-pagi setelah sahur kita sholat subuh. Aduh, rempong ya. Untung bukan Al-Quran lah. Untung yang disuruh tartil itu hanya Al-Quran. Gitu ya. Baik. Ya. Saya ulang. Tadawwo. Bau. Nanti akan diperdalam ketika praktik. Lanjut. Huruf Zai, Sin, dan Shod. Ini satu makhraj juga. Ini bukan teman lagi, ini saudara ini ya, karena itu rumah tinggalnya. Nah, kita mulai yang lebih mudah dulu dari huruf Sin. Nah, ini jarang kesalahan di huruf Sin karena sama dengan huruf S di Indonesia. Makhrajnya di mana? Ujung lidah berada di halaman 2 gigi seri bawah. Ujung lidah berada di halaman gigi seri bawah, sehingga suara zai atau sin atau sod ya, ini keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah, jadi di pertengahannya. Jadi jangan terlalu dikatupkan sa
sa, 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 oke? Sa, si, su, bas, sa, si, su, bas. Sasa, susu. Tadi sahur saya minum susu, bukan susu. Kalau kita kan susu gitu kan, enak, nggak pakai modal itu susu. Ingat ya, pakai modal. Setiap huruf punya haknya masing-masing, punya hak makhraj huruf masing-masing, tidak boleh diabaikan. Sin dengan sin walaupun sama kembar, tapi jangan sekali jalan. Susu, susu, susu. Neng, udah minum susu belum? Udah minum susu belum? Ya Allah, maju mundurnya cantik ya. Kalau masih belum biasa agak kaku sih, tapi kalau sudah biasa otomatis. Yuwas wisu. Nah, yuwas wisu. Nah, biruhil udusi. Nah, kita baca waqaf. Biruhil udus. Udus, bukan kudus. Jadi sin ini kita netralkan lagi. Jangan terprovokasi kesetrum dhammahnya dal, jangan. Kalau kudus berarti kesetrum ya, sama dengan mustaqim. Nah ini sin sebelumnya ada dhammah, ini jangan kesetrum dhammahnya, hati-hati. Balik ya, mustaqim, karena sin mati itu sa, si, su, bas, posisinya harus netral begitu, bas. Jangan kalau mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berarti sa, si, su, bas, sin matinya. Biruhil qudus. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, oke. Sip ya, sin insyaallah nggak ada masalah, kecuali tadi kalau yang biasanya ada berharokat dhammah atau sebelumnya ada huruf berharokat dhammah itu. Nah, yang sama makhrajnya itu zai dan shad. Oke, kita ke shad dulu ya, yang sama-sama punya sifat sofir. Ya, sin dan shad ini punya sofir. Sofir itu suara desir, kayak bersiul katanya gitu ya, mirip-mirip bersiul. Nah, ada gitu lah. Nah, tapi shad ini punya sifat isti'la dan itbaq. Jadi sama tadi seperti po dan wo, jadi pangkal lidah naik, sebagian besar permukaannya lidah juga naik. Sa, so, so, si, su, bas. Oh, baknya jangan kesetrum. Baknya jangan kesetrum shad. Baknya tipis karena ba istifal. Bals. Nah, bals. So, si, su, bas. Sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sirat. Nah, apalagi? Nanti sore saya mau buka dengan makan bakso. Bakso. Setelah itu makan sopo. Makannya pakai mangkok. Susah kali
kalau ngomong seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau beli bakso, abang beli bakso 2, sopoknya juga 2, sopo. Nah, sopo. Oke, satu lagi zai. Catatan zai ini adalah sifatnya jahar, tapi dia punya sifat sofir. Ini nggak saya tulis ya. Jadi sofir itu zai, sin, dan sod ini punya sifat yang sama, yaitu sofir. Ya, sifat sofir ini desir ya. Nah, suara berdesir gitu. Ada gitu ya. Nah, kalau sin dan sod karena dia hamas, mungkin masih agak mudah pertemuan antara hamas dengan sofir itu, mereka best friend lah gitu kan. Jadi gampang gitu. Tapi ketika sofir ketemu jahar, ini seperti bertolak belakang gitu. Di sisi lain dia harus sofir, ada desirannya, tapi di sisi lain harus jahar, nafasnya nggak boleh keluar gitu, jadi ditahan. Jadi kayak tuh gimana gitu, saling bertentangan gitu ya. Nah, makanya zai ini harus hati-hati. Saya dulu ketika talaki dengan Yai Fatoni pakai mic, saya baca apa ya waktu itu, pokoknya ada zainya lah. Anzalnahu, aduh teh itu masih ada hamesnya seujung rambut katanya. Coba ujung rambut masih kedengeran zainya, masih ada hamesnya lagi gitu. Nah, caranya gini, supaya zai itu nggak muncul hamas, caranya jangan terlalu ditekan, agak ditahan ya, jangan terlalu ditekan. Za. Jadi kalau Z-nya Indonesia kan ditekan banget ya. Zebra cross, zebra. Jadi jangan terlalu ditekan, agak tahan. Zu, baz, zazizu, baz. Terus latihan di sini tangannya masih ada hembusan nafas atau enggak? Za, sampai nggak muncul hamas. Oke, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, apa lagi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan ijajul jilatil ardu jiljalaha. Ijajul udah zalnya salah. Biasanya ini orang-orang yang belum paham baca gitu ya, tapi udah hafal. Ijajul jilatil, aduh, cuma orang kampung saya, nggak ada di sini, nggak ada. Grup ini mah nggak ada. Oke. Ya, jadi zai, sin, dan sod tadi perbedaannya sudah satu makhraj. Saya ulang ya. Sa, si, su, bas, so, ingat tebal. So, si, su, bas, za, agak ditahan supaya nggak muncul hamas. Zazizu, baz. Oke. Lanjut sekarang lam. Nah, lam ini nih, lam, nun, dan ro ini tetanggaan. Oke. Lam, nun, dan ro tetangga. Kalau tadi saudara satu rumah, kalau ini tetangga dekat rumah. Tetangga bukan yang jauh ya, tetangga kan ada yang dekat, ada yang jauh. Ini tetangga dekat. Oke. Kita mulai dari huruf lam. Makhrajnya adalah kedua pangkal pinggir ujung lidah bertemu gusi muka atas. Ketemunya gusi. Ingat ini kata kuncinya, gusi. La. Gusi ya. Gusi itu tempat nempelnya gigi. La. Li. Lu. Bal. La, li, lu, bal.
Fenomenanya saat ini adalah lam itu anak-anak sekarang itu banyak yang makhrajnya itu di gigi. La, lali, lubal. Enggak. Ya, jadi nempelnya di gusi. La, lali, lubal. Tapi bukan yang sampai ke langit-langit bagian depan. La, ada juga begitu. Lali, lubal. Ini harus tebal. Enggak juga. Ya, ingat nempelnya di gusi. Lali, lubal. Oke. Nah, naik ke atas sedikit, ini makhrajnya huruf nun. Jadi tadi patokannya gusi untuk huruf lam, naik ke atas sedikit huruf nun. Nani nuban, nani nuban. Ingat, nun itu punya sifat gunnah, ya, sifat lazimah gunnah. Jadi ketika mati, dia harus tetap ada khayshumnya, ada gunnahnya. Nani nuban, nani nuban, ban. Ada di sini, ya. Oke. Nah, permasalahan tadi yang lamnya di gigi, di halaman gigi, itu nunnya lamnya di ujung gigi, lamnya yang la atau di halaman gigi la, maka dia nunnya biasanya nempel di gusi atau di gigi. Nah, nani nuban biasanya gitu. Dan itu agak di atas lagi dari gusi, ya. Nani nuban. Kemudian satu lagi huruf ro. Jadi naik lagi dari nun itu makhrajnya ro. Ro. Oke. Jadi la mulai dari gusi naik ke atas nun, naik lagi ke atas sedikit ro. La, na, ro. La dari gusi, la, na, ro. Ro. Ingat, ro itu ada takrir tapi hanya satu kali getaran halus. Jadi bukannya harus ro. Kalau ro itu kebanyakan. Satu kali aja getaran halus. Ro. Ro. Oke. Ulang dari makhrajnya lam. La, na, ro. La, na, ro. O, ri, ru, bau. Ro, ri, ru, bau. Oke. Lanjut. Karena huruf bod. Nah, ke bawahnya udah agak mudah ya. Wo. Bod ini langsung aja saya sampaikan ya. Salah satu pinggir lidah, jadi yang duanya ini kita hapus dulu. Salah satu pinggir lidah, kalau pinggir lidah berarti kan ada dua ya, ada yang kiri dan yang kanan. Kalau salah satu, kita pilih satu berarti nanti. Salah satu pinggir lidah beradu dengan salah satu geraham, duanya kita hapus. Geraham atas yang kiri atau kanan atau keduanya ini dihapus juga. Kalau salah satu ini kita ganti yang kiri, berarti salah satunya kita ambil yang kiri ya. Berarti pinggir lidah yang kiri beradu dengan, dari salah satunya kan kita ganti, berarti beradu dengan geraham atas yang kiri. Gitu ya, memahaminya gitu. Jadi pinggir lidah yang kiri, karena kan salah satu itu ada kiri ada kanan kan, ada kiri ada kanan. Kita ambil dulu yang kiri karena katanya ini yang paling mudah. Berarti pinggir lidah yang kiri, kalau ini lidah, ini sebelah kiri ya, ini lidah, ini saya di atas nih, ini gigi geraham. Berarti pinggir lidah yang kiri ketemu dengan geraham atas yang kiri, nempel. Ingat dia isti'la, berarti pangkal lidahnya naik, ya tebak, berarti sebagian besar permukaan lidahnya juga naik, nempel semua ini. Ditambah istitolah. Istitolah itu menggelayut kayak ada bunyi kayak orang ngerem. Ya, ngerem yang jangan mendadak. Ngerem yang agak diayun gitu ya, yang biasa nyopir Teh Rina tahu itu. Biasa bawa mobil kayak ya, kalau kita bawa mobil itu kan ngeremnya nggak langsung kayak gitu, enggak kan,
tapi pelan banget, gitu kan, pelan-pelan. Jadi itu istiqolah. Jadi menggelayut atau memelar dari tengah sampai ke ujung lidah. Contoh ya, yang kiri, pinggir lidah kiri ketemu geraham atas yang kiri, bagian dalam ya gerahamnya. Bo, ingat tebal. Bo, bui, bu, bau, bicara yang kiri. Ghairil maghdubi, walau itu tuh istilahnya tidak. Walau wa arsala alaihim alam tara kaifa fa'al alam yaj'al kaidahum fi tadlil oke, tadlil. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, buatnya jangan hilang. Fil ard. Ada itunya istiqolah kelihatan. Wa ma fil ard. Karena dua huruf mati di akhir itu kan penyakitnya kita, huruf terakhir biasanya hilang ya, ketinggalan ya. Wastaghfir, hanya mana? Wastaghfir, gitu. Cara begitu ya. Jadi cara mengucapkan dua huruf mati di belakang itu kalau kita baca waqaf, huruf yang hidupnya kita hentak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sama tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. A-nya hentak, terus yang hidupnya. Fil ard. Wal 'asri wal 'asr. Wa tawasaw bis sabr. Supaya muncul ujungnya. Idza jaa wal fat geraham atas yang kanan, bagian atas ya. Ingat bagian dalam gerahamnya. Bui, bu, bau. Kalau jadi guru itu harus bisa semua. Kalau buat sendiri ya nggak masalah. Saya mah gampang yang kiri, pakai yang kiri aja monggo. Tapi kalau jadi guru harus bisa semua, maka harus dilatih semua. Ditutup ya. Nah, berarti sekarang gini. Kita tandain yang duanya. Dua pinggir lidah, namanya dua pinggir lidah itu kan berarti ada yang kiri, lidah kanan tadi kan. Berarti dua-duanya. Kedua pinggir lidah beradu dengan dua geraham atas keduanya berarti. Artinya apa? Jadi dua-duanya naik, yang kiri nempel ke kiri, yang kanan naik ke kanan, nempel ke kanan. Tadi kan salah satunya aja. Tadi pinggir lidah kiri ketemu geraham atas yang kiri, pinggir lidah yang kanan ketemu geraham atas kanan. Nah, sekarang dua-duanya. Pinggir lidah yang kiri dan kanan naik ke atas. Yang pinggir lidah kiri ketemu geraham kiri, yang kanan ketemu geraham kanan. Dan ini mungkin yang selama ini dimaksud oleh guru-guru yang mengajarkan huruf praktek makhraj huruf bod dengan menggembung. Ini dulu saya di kampung itu
belajar huruf dhad itu belum fasih kalau pipinya belum gelembung, belum bo, ya enggak? Belum bo, tambah bibir monyong lagi. Bo. Nah, ingat ya tadi ya, nggak ada hubungannya dengan bibir monyong atau enggak. Karena ini perangkat lunaknya adalah lisan atau lidah. Jadi kalau dua-duanya yang pas itu gini. Jadi nggak ada pipi gelembung ya, karena pinggir lidahnya kan naik semua. Artinya ketutup. Jadi nggak ada pipi yang gelembung. Bo. Ini naik dua-duanya nih. Bo. Bui. Bu. Bau. Bau. Nah, silakan teman-teman, sahabat-sahabat yang paling mudah yang mana ya. Tapi katanya yang paling banyak digunakan yang kiri karena katanya lebih mudah. Dan dua-duanya itu lebih berat tapi lebih bagus katanya gitu. Yang bo wal au nah ini ya. Baik, sedikit lagi. Penuh jam 12 nih. Dikit lagi ya. Ini jim, shin, dan ya. Ini satu makhraj. Kita ambil dari yang mudah dulu. Ya. Tengah lidah bertemu langit-langit. Tengah lidah ya. Ya. Ya, yi, yu, bai. Insyaallah nggak ada yang sulit. Kemudian huruf jim. Sama makhrajnya. Ya. Ingat jim itu jahar. Kemudian nafas berhembus. Ja. Jadi bukan J-nya Indonesia, bukan. Kalau J-nya Indonesia ja. Jangan. Nah, itu J-nya Indonesia, beda ya. Tengah lidah. Ja. Ya. Ji, ju, baja. Ja, ji, ju, baja. Nah, jadi bukan jajiju baj. Jajiju baj. Minasyaitonir rajim. Sih ya, enggak ada minasyaitonir rajim. Jim. Nah, itu tuh masih banyak banget. Itu biasanya penyakitnya itu langit-langit bagian depan itu dengan lidah bagian depan ketemunya. Kalau J-nya Indonesia ya. Tapi kalau jimnya ini Arab Al-Quran, ini tidak boleh ada lamesnya. Kemudian satu lagi shin. Shin itu punya sifat tafashi. Jadi ada hembusan angin yang kuat ya dari dalam. Shin kita kalau sudah fasih, itu kalau ada ayam ke teras rumah, haknya fasih juga, fasih ya. Haknya fasih juga. Itu ayamnya pergi. Si ayam pergi. Udah takut. Ini fasih banget. Kalau shinnya belum fasih sama hanya belum fasih, ayam tak pergi tuh. Paling pergi pun hanya 1 meter 2 meter, dia cuman takut dikit gitu. Tapi kalau fasih, dia langsung terbirit-birit. Ya, itu saya praktekin biasanya. Saya mau praktek huruf shin. Ada ayam depan rumah. Ya kan? Kadang nggak pakai shin juga. Wah, udah gitu lari tuh ayam ya. Ini nanti bisa dipakai praktek tuh ya, ayam. Oke. Ini kalau ada murid atau anak yang sulit ya, yang mengucapkan huruf shin, terapinya ini ditekan ya, kedua pipi ditekan. Nah, terus dihembuskan nafas dari dalam. Nah, itu banyak itu nafasnya. Nah, jadi terapinya gitu. Pas ngaji turun, jadi harus megang pipi. Oke. Pernah dulu punya murid yang begitu. La yashkurun. Udah masuk ayat kok balik lagi gitu. Karena kalau begitu kita sebagai pengajar kan, ya Allah, ini gurunya yang banyak dosa ini. Banyak istighfar, kok susah banget gitu. Ya, oke, lanjut. Huruf apa sekarang? Kaf ya. Kaf
Ini di makhrajnya, di muka makhraj qaf. Berarti lihat huruf qaf. Qaf itu di mana? Pangkal lidah ketemu langit-langit. Berarti di sini ya, pangkal lidah, jangan sampai ke tenggorokan. Pangkal lidah. Berarti masih di atas. Nah, penyakitnya itu bisa sampai tenggorokan. Nah, ini yang bahaya. Ihdinas siratal mustaqim. Nyeklek ini ya. Nah, jadi jangan terlalu ke dalam sehingga nyampe ke tenggorokan, karena ini kan masih huruf lisan ya, perangkat lumaknya masih lidah ya. Jadi ini lihat pangkal lidah dan langit-langit. Ti bako, ingat ya istilah ti bako min qablik sodako, dan dia jahar. Nah, ini banyak masalah juga nih. Qaf ini biasa teman-teman yang bacanya ada hamesnya. Kan hati-hati ya, pakai tangan nanti. Sadaqallahul azim. Qul a'udzu ihdinas siratal mustaqim. Ya, oke. Nah, baru kemudian di depannya qaf itu ada kaf. Temu di balik belakangnya kaf ada qaf. Oke. Tetanggaan dekat ya, bukan tetangga jauh. Nah, kaki kubak. Jadi ketika hidup juga muncul hamesnya kaka. Kuku kaki, kakaku, kaku. Nah, bisa ya latihan begitu. Bak, laka dik, laka rok, iyaka, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Jadi ka masih muncul, tapi jangan terlalu dipaksakan sampai enggak ya, ringan aja ya, natural aja. Kemudian yang terakhir ini makhraj huruf syafatain, kedua bibir. Ya, perangkat lunaknya berarti bibir. Yang pertama ba dan mim satu makhraj ya, ba dan mim ini dua perut bibir sebelah dalam. Tiba ke syafatain. Bagian dalam jangan yang luar. Babi bu baba. Bismillahi abawaba abi lahabin watab tapi dia mantul sendiri ya, watab wama kasab. Nah, jadi bukan bibir bagian luar. Kalau bibir bagian luar munculnya apa? Bi bu bismillahi watab gitu ya. Jadi bibir bagian dalam sehingga munculnya ringan. Babi bu baba. Oke. Kemudian mim juga sama. Mamimu bam. Masyaallah nggak ada yang sulit ya. Wow. Udah ini sama dengan W-nya Indonesia, nggak ada masalah ya. Wawiwu bau. Terakhir fifu baf. Perut bibir dan ujung dua gigi seri atas. Perut bibir bawah, perut bibir berarti bagian dalam ketemu ujung gigi seri atas. Fa. Kalau pa itu bukan ujung gigi. Pa, dua bibir ketemu. Ya kan?
fi ahsani taqwiman. Tapi kalau fi ahsani taqwim itu ujung gigi seri atas ketemu dengan perut bibir bawah. Fi ahsani fa ahsana fa. Sebetulnya orang Sunda tuh bisa, bukan nggak bisa, tapi memang butuh fokus, ya, butuh fokus. Beneran itu bisa sebetulnya ya, tapi butuh fokus, ya gitu. Sehingga orang tua saya itu bapak saya supaya fokus, jadi P-nya bahasa Sunda, bapak saya ganti jadi F semua, supaya otomatis gitu. Ya suka gini. Mudah-mudahan mudah-mudahan supaya otomatis ya. Baik, itu penjelasan terakhir dari makharijul huruf. Alhamdulillah sudah disampaikan semua. Ternyata kita tidak cukup waktunya untuk praktik Al-Fatihah. Insyaallah praktik Al-Fatihah di hari Kamis dengan Ustazah Rifdah Farnidah, dan sedikit mungkin nanti dijelaskan tentang mad adad sukunnya juga di situ. Artinya apa saja yang berkaitan dengan suratul Fatihah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, Ustazah. Silakan Mbak Niswa. Yang dimaksud punggung lidah itu yang mana, Ustazah? Nah, tadi kelihatan kayak ini. Kayak gini ya, kalian ini nih kalau online nih. Oke, ini lidah, tapi lidahnya saya berdirikan ya. Ya. Ini pangkal lidah. Berarti qaf itu ini saya ibaratkan ini pangkal lidah, berarti ini tenggorokannya. Oke ya, ini pangkal lidah, ini pinggir lidah, ini ujung lidah. Berarti ujung lidah itu yang agak masuk sedikit ke dalam. Ya, agak masuk ke dalam. Artinya jangan di ujungnya. Kalau ujungnya kan ini, ya kan? Ujung banget nih. Yeah. Kalau punggung ujung lidah berarti agak masuk sedikit ke dalam. Gitu. Berarti yang atas atau bawah? Punggung itu yang atas atau bawah? Yang atas. Yang atasnya. Nanti ya, gimana dong kalau yang bawah punggungnya gimana? Mengucapkan huruf sa gimana? Harus dilipat dulu. Iya. Iya Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Cukup ya. Sebenarnya mungkin ada banyak pertanyaan Ustazah, tapi bingung karena mungkin kalau lebih enak ke praktek gitu ya, secara teori kan bingung. Iya. Tadi sedikit prakteknya sudah ya. Mendalamnya nanti ketika masuk di praktek surah ya, surah Al-Fatihah gitu. Nah, kan karena kalau tadi praktek itu tidak akan tidak akan maksimal kalau teorinya nggak disampaikan, betul kan? Nah, dan dulu masalah sifatul huruf dan makharijul huruf bahkan tidak pernah disampaikan gitu. Kalau kita belajar ilmu tajwid itu kan hanya langsung ke bab apa? Dengan tidak tanwin. Ya, sama berarti satu guru kita berarti. Ya, jadi itu di ilmu tajwid begitu. Kalau nanya makhrajnya itu gimana sih tempat keluarnya? Pokoknya gitu. Kalau kan aja ya Ustazah dulu itu ya ngaji. Ditambah lagi ini apa namanya? Ditambah gambar. Ya enggak, gambar rongga mulut sama leher ya. Rongga leher ya itu. Untuk saya gambar itu pusing. Enggak pernah paham. Ya Ustazah. Ya mungkin dianggap sebagai bahwa ini ilmu praktek gitu ya, sehingga tidak perlu disampaikan mungkin gitu. Tapi sebetulnya dan saya juga dapat ini ya ketika kuliah. Bayangkan ketika kuliah. Jadi dulu kalau ngajarin, ini saya tahu nih dia salah, taknya dia nih nggak tepat gitu. Tapi ketika saya mau betulkan, itu di mana Ustazah ya? Lidahnya di mana itu? Ya pokoknya di situ. Gitu.
pokoknya gitu sampai karena bingung juga kita itu salah tapi saya nggak bisa benerin karena nggak tahu teori gitu ya. Tapi kalau kita sampaikan tadi, oh ternyata letak salahnya di sini gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada yang mengucapkan huruf lam dengan la, nah itu tuh nggak digusi. Contoh lagi yang cadel, cadel tahu ya? Ya, itu kan katanya nggak bisa bilang huruf ro, betul ya? Iya. Nah, padahal Nun juga kadang mama gitu. padahal itu bukan nggak nyampe, kan lidahnya pendek nyampe. Saya pernah ngajarin orang cadel, ponakan saya itu cadel. Jadi ketika saya ajar, ya kalau ngajarin makhrajnya nggak tepat ya begini. Jadi ketika ini saya bilang, ayo mulainya dari lam itu digusi, naik ke atas sedikit nun, nah naik lagi sedikit ro, bisa. Jadi nggak kelihatan lagi cadelnya. Jadi sebetulnya bagaimana cara penyampaian kita ya itu butuhnya kita butuhnya teori itu di situ. Jadi ketika ada kesalahan kita tahu salahnya di mana gitu ya. Jadi bukan benar tapi kebenaran. Ya karena kebenaran aja bener gitu ya. Jadi bahkan kadang kita nggak tahu kalau kita bener gitu. Yang parah nggak tahu kalau kita salah, nggak sadar kalau kita salah. Ah ini yang parah, aduh, jangan sampai begitu. Baik, ya mohon maaf ini sampai 12:21. Ya terima kasih ya atas perhatian dari sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang kami Bu Ustazah nuhun ilmuna sami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini manfaat dan berkah untuk kita semuanya dalam rangka memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wa qina thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.